Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas UAS kami mengenai korupsi di sektor publik. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan orang lain atau negara. Korupsi yang melibatkan pemerintah atau penerimaan suap, manipulasi, anggaran, penyadapan atau serta bentuk penyalahgunaan lainnya dalam administrasi, pemerintah, atau dunia usaha secara umum. Korupsi merusak integritas, keadilan, atau sistem pemerintahan atau organisasi serta penghambatan perkembangan ekonomi dan sosial. Latar belakang, secara keseluruhan korupsi seringkali timbul sebagai akibat dari kombinasi faktor individu, kelembagaan, dan budaya yang mendorong praktik penyelenggaraan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Untuk mengatasi korupsi diperlakukan reformasi dalam berbagai aspek, mulai dari pendidikan, penguatan sistem hukum, hingga perubahan budaya yang mendukung integritas. Baik, korupsi di sektor publik ini sering terjadi. Ya, menurut saya itu karena banyaknya individu yang terlibat dalam kasus korupsi, dia memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan posisi mereka demi keuntungan pribadi seperti uang, kekuasaan, dan pengaruh. Korupsi dapat memberikan imbalan kepada mereka yang memiliki akses ke sumber daya publik. Itu adalah salah satu faktor atau penyebab juga. Yang kedua itu kurangnya pengawasan. Ketika pengawasan internal dan eksternal kurang efektif, peluang untuk melakukan korupsi untuk meningkatkan jika pengawasan tidak cukup kuat atau independen, maka penyalahgunaan wewenang lebih mudah terjadi. Karena kurangnya pengawasan itu maka akan terjadi korupsi bagi orang-orang yang selalu memiliki kecenderungan lebih tinggi atau mereka ingin mendapatkan kekuasaan demi kepentingan mereka atau kepentingan pribadi mereka sendiri. Saja menurut saya. Sebagai mahasiswa PKN, apa solusi untuk mengatasi masalah korupsi tersebut? Jadi untuk mengatasi korupsi, yang pertama yang dilakukan yaitu pendidikan anti korupsi. Jadi di dalam pendidikan anti korupsi ini kita harus menanamkan nilai-nilai integrasi, transparansi, dan kejujuran sejak dini dalam pendidikan, terutama itu di tingkat perguruan tinggi, dengan memberikan pemahaman tentang dampak buruk korupsi terhadap pembangunan negara dan masyarakat. Di sini kita sebagai mahasiswa itu diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang berkomitmen untuk menanggulangi korupsi yang tadi. Sedangkan cara yang kedua untuk mengatasi korupsi ini yaitu meningkatkan pengawasan. Jadi dalam meningkatkan pengawasan ini kita sebagai mahasiswa PKN itu bisa berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi melalui berbagai saluran yang sah, termasuk mendorong penerapan teknologi informasi dalam pengawasan birokrasi dan pemerintahan, sehingga praktik korupsi ini dapat lebih mudah dipantau dan dicegah. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin solusi berikutnya itu terkait mendorong perubahan kebijakan. Kita sebagai mahasiswa, kita bisa terlibat dalam advokasi kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel, mengusulkan dan mendukung peraturan atau kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi di berbagai sektor, seperti penguatan lembaga anti korupsi, misalnya KPK, serta penyadaran birokrasi yang rentan terhadap korupsi.